Dia kan bilang bahwa Mens Rea itu nggak ada apa-apanya dibanding komik-komik yang lain. Dan yang paling ngeri itu lu disebutin kan. Oh, iya. Tapi yang ngerinya itu teman-temannya Soekarno itu kan dulu kan Nikita Khrushchev itu Uni Soviet. Terus Joseph Broz Tito, negaranya udah pada bubar. Kita sih OTW gitu ya. Oke, ketemu lagi dengan gua Semi Not Slim Boy. Ini ya kalau YouTube gua itu dibiarin kayak benda fisik, ini udah banyak sarang laba-labanya ini. Jadi orang udah artefak gitu, dan ini mulai upload lagi. Udah hampir 10.000 subscriber, didiemin aja. Udah sempet bisa dimonetize. Tiba-tiba dapat surat cinta bahwa walaupun viewernya itu, jadi gua tuh pernah tuh ya, Rin. Ini nggak tanpa perkenalan ya, karena ini sebenarnya talk of life ya. Oh iya benar. Talk of life ya. Dua lagi harusnya dulu itu dengan Aco dan Adri. Iya. Ya. Udah lama banget ya Mas. Berapa? 10 tahun? 10 tahun nih udah nggak upload nih ya, talk of life ya. Dan untuk ngundang Aco sama Adri itu kayaknya nantilah kalau kita udah mulai viral lagi, karena kayaknya apalagi Aco yang sekarang sutradara film paling laku di Indonesia sekarang. Film paling laku di Indonesia ya. Nanti ngundangnya harus pakai red card lagi kan, gak enak. Aco kalau nonton ya. Jadi ini sempat sudah dimonetize, udah dapat lumayan, pernah juga dapat sebulan 4 juta loh gua. Oh, lumayan dong. Lumayan itu 10 tahun yang lalu gitu ya. Podcast yang lain belum mulai. Nah, tiba-tiba tuh karena ada kesibukan lain, dari stand up juga agak silam. Nah, ternyata YouTube punya kebijakan lain. Jadi walaupun viewer lu ada dan duitnya ada, gue lihat tuh ada tuh monetize-nya. Nggak bisa di cash out. Iya. Gara-gara nggak pernah upload gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa mancing lagi. Oh, oke. Udah 10 tahun nih ya. Iya, 10 tahun. Terima kasih loh udah diajak lagi nih. Tapi gue ngajak ke sini bukan sebagai Kementerian Kegelapan nih. Oh gitu? Sebagai Rindra. Oh iya. Ada bedanya nggak sih? Ada bedanya. Emang banyak yang nanya gitu Pak Sem? Banyak. Jadi sebenarnya Rindra itu serius atau trolling sih? Dan banyak yang nyimpulin bahwa itu mah trolling gitu. Kayak teman kita Lukman ya. Itu mah trolling. Kan sempat ketemu Lukman. Iya trolling itu mah bang. Trolling pemerintah. Tapi gua rasa dia serius vote 02 waktu itu gitu loh. Oke, jadi bahasanya gimana nih? Kalau vote 02 tuh beneran? Beneran. Mencoblos pecinya Pak Prabowo saya waktu itu. Ngomong di pecinya. Dan itu dihitung ya? Dihitung lah. Dihitung. Dengan sadar. Dengan sadar, dengan alasan yang sepertinya ngetrol bahwa cuman 02 yang bisa membawa ke kehancuran gitu. Yang membawa kehancuran, habis itu membawa kan kalau mamanya mau bangkit harus hancur dulu Pak. Nah, itu kan rata dengan tanah. Itu video yang viral itu kan, yang ngomongnya kesana kesini, ngomongin pop culture, Attack of Titan, nah itu kan. Iya. Terus bangkit menjadi debu Phoenix itu, Phoenix itu kan. Iya. Itu buatnya serius. Dan maksudnya walaupun referensinya pop culture, itu referensi yang diyakini gitu. Diyakini. Kalau yakin 02 harus menang, beneran yakin. Nggak yakin 02-nya menang, tapi harus menang. Menang. Pada saat itu yakin harus. Dia mungkin ada dua sebenarnya ya. Kenapa? Ini sebagai Rindra nih ngomongnya. Satu, dia itu terutama pas Gibran sudah menyatakan dia akan jadi cawapresnya, itu udah tidak terbendung lagi. Terus habis itu yang kedua, kelihatannya ini memang yang harus ditempuh. Indonesia gitu. Sebagai bangsa Indonesia kita harus melalui, ini milestone yang harus kita lalui. Milestone yang harus dilalui. Kayak kita ini harus dijajah Belanda dulu, terus jatuh ke dalam Jepang. Iya benar, ini kita kayak ibaratnya nih administrasi Nixon lah kalau di Amerika. Tapi Nixon nggak separah ini sih. Perangnya di luar deh. Nggak, yang kita harus, nggak mungkin ini bareng kan kita kan, Amerika juga harus melewati administrasi Trump kedua. Iya. Dimana yang chaotic juga, nah ini kita juga melewati yang kita harus lalui ini gitu. Dan sebagai bangsa umur kita belum jubileum ya, belum 100 tahun ya. Belum. Artinya ya sebenarnya sebagai bangsa ini masih muda lah ya. Masih remaja gitu. Dan tapi yang ngerinya itu teman-temannya Soekarno itu kan dulu kan Nikita Khrushchev,
itu Uni Soviet. Iya. Terus Joseph Broz Tito, Iya, iya. negaranya udah pada bubar. Kita sih OTW kelihatan. Nanti kalau mamanya mungkin kita 10 tahun lagi saya ketemu temen lagi jalan-jalan di mana gitu terus ketemu orang nih pakai bahasa Indonesia gitu. Indonesia juga Bang dulu gitu kayak. Ketemu Nggak, di jadi mana. kalau dibilang bahwa Indonesia baik-baik aja, indikator ekonominya juga oke lah sekarang, dolar dan sebagainya nanti kita omongin. Terus prestasi olahraganya malah bagus, itu sebenarnya bukan jaminan bahwa negaranya akan stay loh. Iya. Karena Yugoslavia tahun 90-an sebelum bubar itu lolos Piala Eropa. Iya. Kalau habis itu bubar. Habis itu bubar. Iya. Uni Soviet tahun 88 dia Jaya bubar. bener. Jaya banget di Olimpiade Seoul itu kan masih menang dia. Masih menang. Masih menang gitu. Sampai dicurigai itu kan dulu, dicurigai dia punya kayak teknologi doping yang berbeda gitu. Iya, yang nggak terdeteksi oleh sistem saat itu ya. Iya, dulu aja makanya kan pada saat itu waktu masih jadi Bruce Jenner itu loh Pak Sam. Oh Dulu iya, dia iya. pas menang lawan Soviet kan diagung-agungkan Iya, itu dia kan. bahkan dulu Amerika ngalahin Jerman Timur aja susah. Iya. Jadi biasanya tuh yang juara tuh Amerika si Uni Soviet sama Jerman Timur itu. Iya. Kalau Nah, tahun 88 Mas itu tahun 89 90 udah langsung bubar. bubar. Jadi kalau katanya PSSI lagi bagus-bagusnya walaupun banyak yang naturalisasi ya. Iya. Iya. Enggak, tapi kita kan masih kita bagus aja juga masih jauh Pak Sam. Kan Masih lolos Piala Dunia aja belum. Iya. Habis itu Piala Asia terseok-seok gitu ya. Jadi kita kalau ngomongin indikator itu tenang lah. Ya artinya gini, Uni Soviet waktu sebelum bubar itu indikatornya itu masih negara superpower setelah Amerika saat itu. Bubar juga, jadi nggak ada jaminan ya. Iya benar. Kan kalau kita negara kocak nih kan ya, jauh dari superpower lah. Berarti harus emang caranya tuh udah nggak bisa jadi superpower dulu Pak Sam. Iya, harus jadi no power baru bubar. Tapi gua rasa ya, kenapa misalnya Balkan bisa bubar, Soviet bisa bubar gitu, Indonesia masih stay aja tuh, kalau gua ya percaya bahwa satu, Indonesia tuh rakyatnya terlalu permisif gitu. Oh, susah bilang enggak ya? Susah bilang enggak, jadi nah sekarang kan sebenarnya kita udah susah nih. Sebenarnya orang Indonesia itu underpaid semua. Underpaid semua. Iya. Semuanya, bukan hanya guru, di semua bidang. Manajer Bank Indonesia dibandingin dengan manajer bank di Singapura itu underpaid. Programmer yang paling jago di Indonesia dibandingin dengan programmer yang paling jago yang biasa-biasa aja di Singapura itu underpaid gitu. Iya, jauh. Makanya seharganya ditekan di situ. Iya. Ibaratnya kalau kita kayak ke Solo deh itu ya, ke Solo kan makanannya segala macam murah. Iya. Tapi itu ya karena harus ditekan murah, orang upahnya berapa. Iya, jadi gara-gara UMK-nya, Iya. UMR-nya itu rendah. Jadi harus dipaksa segitu harganya. Makanya kalau orang Jakarta ke Jogja tuh murah-murah, ada alasannya kenapa murah. Sama kayak ketika bule ke sini gitu. Makanya orang Australia yang di Bali itu mungkin di sananya cuman kasir McDonald gitu. Iya, tapi di sini bikin villa, tahu-tahu. Bikin villa, bikin video, bikin kelas gitu-gitu. Sedangkan kalau kita nih ya, orang mau S1, S2, S3 mau pergi ke Inggris, itu dicek tabungannya. Nggak bener. Kalau mau nyari kerja paling bener jadi admin. Nggak. Bule tuh kesini nggak dicek kan tabungannya? Enggak kan? Padahal dia di sana mungkin tukang parkir gitu ya. Ya kalau nggak di sini tiba-tiba tahu-tahu ngamen. Kan di Bangkok banyak yang kayak gitu kan. Lihat bule ngamen beberapa kali tuh. Lihat di Thailand. Sedangkan kita di sini seorang profesor nih mau ke Inggris dicek tabungannya. Lalu gimana tuh sebenarnya negara yang no power tuh ya? Iya. Jadi kalau dibilang Indonesia ini mau berjaya, dari sisi itu aja deh paspornya udah diakui tanpa visa di beberapa negara gitu kan? Iya. Negara besar. Negara besar secara teritori dan iya dan ya sebenarnya kan konsep negara hari ini ya. Ini kan ngobrol talk of life lah ya. Khas dari Talk of Life adalah hostnya ngalur ngidul. Iya. Sebenarnya konsep negara hari ini adalah sisa-sisa kolonialisme, benar? Benar kan? Benar. Bahwa Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Iya. Singapura, kenapa walaupun dekat Indonesia? Karena penjajahnya udah beda. Iya. Jadi batas-batas negara, bahkan terminologi politik hari ini pun terminologinya kolonial kan. Timur Tengah itu kan
point of view-nya orang barat. Iya. Timur Tengah bagi kita itu Asia di sebelah barat. Iya. Kenapa kita nyebut daerah Timur Tengah itu karena POV-nya orang Inggris saat itu kolonialisme mau menaklukkan dunia itu Timur Tengah. Iya. Terus kayak Cina dan Jepang itu timur jauh gitu. Iya. Jadi masih pakai terminologinya orang-orang bule itu, makanya kita kalah nih sampai sekarang. Nih jadi ya kelihatannya ya kalau memang sekarang apalagi dengan Bapak Presiden yang mulia itu kelakuannya seperti itu ya memang kelihatannya nggak akan kemana-mana sih. Dia yang menulis paradoks Indonesia dan solusinya, tapi dia bagian dari paradoksnya, bukan bagian dari solusinya. Iya kayaknya nih. Dan dia tuh kelihatannya memang bersemangat untuk bubar Indonesia 2030 itu loh. Dia pernah ngomong gitu ya? Iya, Indonesia akan bubar. Saya pernah baca Indonesia itu akan bubar di tahun 2030. Nah, ini sekarang dia kelihatannya, saya melihat beliau tuh sebagai laki-laki yang sedang berupaya menepati janji kayaknya. Tapi kalau Indonesia bubar 2030 kita harus siap ya? Harus siap. Kalau gua nggak siap sih. Ya, kami juga, kalau saya harus berusaha siap lah. Itu sebenarnya 2000, kenapa lahir Kementerian Kegelapan itu salah satunya untuk mempersiapkan diri sebenarnya. Karena itu mengerikan loh. Kalau bubar 2030, kita punya tabungan di bank tuh jadinya apa tuh? Ya hilang. Kalau mamanya uangnya kan mata uangnya nggak berharga gitu, ya cuma bisa dibelanjain di negara sendiri. Jadi gimana dong? Kita miskin semua ya? Nah kan mulai dari nol lagi pasti. Enak ya? Karena kita nggak terlalu kaya, jadi nggak apa-apa juga ya? Iya udah aja gitu, harus kaya banget kan. Kalau kayak beliau itu kan juga udah pasti udah punya cadangan dengan kurs lain lah. Berarti mulai sekarang bagusan memang nyimpannya dalam kurs lain ya? Kalau bisa ya tabungnya begitu aja. Mungkin kalau emas langsung beli yang 10 gram mungkin belum dapat ya, tabung kurs asing aja. Kurs kalau asing mamanya, aja ya, $1, $2, nggak apa-apa. Iya, kalau mamanya dulu kayak sekarang dulu waktu pertama kali Pak Prabowo dilantik itu kan 15.000 berapa tuh ya? Iya. 15.400 apa ya? Iya. Nah, sekarang udah 17.300. Jadi tapi memang dua ini parah sih, pas SBY turun tuh 11 tipis gitu, dari 10 ke 11. Nah, pas ke Jokowi itu ke 15. Iya. Jadi memang Jokowi udah parah gitu. Iya, maksudnya memang sudah. Ya mungkin justru makin permisifnya karena itu, karena pas di penghujung Pak Jokowi keok juga udah. Jadi sebenarnya ini ya yang ngeri itu adalah sekarang sudah di 17.000 lebih, 17.300 kemarin ya. Yang lu bercanda nanti sebelum OTW 17.845. Iya, 17.845, 17 Agustus 45. Iya. Itu sebenarnya lucu, tapi sebenarnya kalau gua sebagai pengusaha ngeri juga ini. Sama lah kalau umumnya itu mah. Karena gua ada usaha server juga, beli RAM dan sebagainya pakai dolar semua tuh. Nggak salah, tidak terhindarkan mau dibawa pusing atau mau dibawa ketawa. Kalau kan saya lebih baik udah dibawa ketawa aja lah. Saya ketawanya ketawa miris. Miris. Bukan ketawa merayakan. Bukan ya? Iyalah. Bukan mampus lo, gue juga mampus Nah, nih. kita jadi mampus juga kita. Emang yang dulu pertama kali ditekan kontrak itu dengan dolar, emang ngikutin kursnya rupiah, emang dia kasihan kan? Nggak juga, balikinnya juga harus dolar lah. Yang ngerinya dari APBN kita yang 3.000 triliun lebih itu, 500 triliunnya untuk bayar bunga utang. Jadi kita sebenarnya udah korban pinjol nih. Iya. Negara korban pinjol. Iya, benar. Jadi Indonesia ini Zaman sebenarnya orang luar. Jadi Indonesia ini sebenarnya negara yang gimana ya? Lucu sih sebenarnya dari sejarahnya juga. Kalau sejarahnya itu kan Indonesia dijajah Belanda tuh ya. Walaupun kata terminologi penjajahan ini pun banyak yang nggak setuju. Oh, itu nggak dijajah lah. Gitu. Oke lah, itu pokoknya pernah dikuasai, bahwa Belanda adalah pemerintahan yang sah lah di Republik ini waktu itu gitu, di area ini gitu. Jadi kalau melawan Belanda kayak Soekarno dulu disebutnya pemberontak kan. Ekstremis itu Soekarno itu. Iya. Iya kan? Nah, dan Belanda sendiri kayaknya waktu itu mengoutsource-kan ke VOC kan? Iya. VOC itu kan sebenarnya company gitu. Company. BUMN lah, BUMN bukan sih? Atau swasta murni? Swasta gede. Swasta gede. Swasta gede. Jadi bisnis yang waktu dulu adalah kolonialisme itu adalah dilakukan semua orang bule saat itu ya kan. Jadi kayak waktu itu kan Belgia punya di mana, Belanda punya di mana, Inggrisnya juga apa gitu. Prancis punya di mana. Pokoknya semua negara-negara Eropa Barat itu
punya koloni entah di Afrika atau di Asia atau di Amerika Selatan gitu. Iya, pokoknya nih udah kita bukain jalan nih, udah lurus lah gitu ya. Dan Belanda mengoutsourcekan itu ke VOC. Jadi sebenarnya kita ini korban outsourcing. Dan Iya. sekarang udah ke outsourcing lagi kan. Iya. Nah, jadi semua perusahaan-perusahaan juga sekarang kayak di level-level manajerial yang nggak strategik kan diarahinnya ke outsourcing gitu. Ya ini sekarang ya Indonesia ya begitulah. Oke, ini kan tahun ini kita udah mulai banyak nih bikin acara nih ya. Lumayan ya dari awal tahun sih beberapa. Ada riset Indonesia dengan Dandi, terus yang roasting Uceng, Yep. ya kan. Terus ada Marhaban Ya Tawa, terus terakhir tuh nanti kita mau bikin lega Free for Palestine. Iya Pak. Itu dengan NGO dari Palestine langsung kan? Iya. Stand for Palestine nanti. Stand for Palestine, NGO-nya dari Palestine langsung kan? Dari Palestine langsung. Yang udah punya cabang di Kuala Lumpur ya? Dia banyak dia Kuala Lumpur, terus abis itu ada di Maldives, ada di Sri Lanka. Dia mau expand ke Indonesia lah ya? Dia paling aktifnya di Malaysia sama Indonesia memang. Oke. Jadi sebenarnya kalau mamanya kawan-kawan Friends of Palestine ini pengen tujuannya adalah untuk membuat isu Palestina ini isu kemanusiaan. Jadi bukan isu masalah agama. Ya kan nggak berat di agamanya. Jadi beratnya di isu kemanusiaan. Karena memang bukan isu agama juga. Itu yang dipakai oleh Netanyahu atau Zionisme untuk membelokkan itu ke bahwa Kristen itu pro Palestina. Padahal sebenarnya kalau mengerti juga orang-orang Kristen di sana juga menjadi korban gitu. Orang-orang Kristen yang Palestina gitu. Iya. Dan sebagai agama Yudaisme juga nggak beda dengan Kristen gitu. Iya. Makanya yang kemakan di sini banyak orang Batak ya Pak Sem. Jadi belain. Iya, karena mengaku bahwa dirinya adalah suku ke-13 dari Israel. Iya. Gitu. Ya, gue juga akan terlibat nih di stand up for Palestine nanti rencananya di bulan Juni ya. Nanti mungkin promonya ada lagi. Iya, nanti akan kami kabarin segera. Dan nanti di bulan Agustus kita akan bikin acara lumayan besar ya. Lumayan besar itu di Geraha di Menara Kuningan nanti kalau tidak ada perubahan. Oke, sekarang itu intermezzo aja ya. Nah, ini lu sebagai komika nih. Lu kan nanti kita ngomongin spesial lu nanti. Oh iya, akhir tahun. Tapi lu kan sebenarnya kita tuh bareng-bareng ya. Kita udah pernah ke Solo bareng. Iya, orang kita pernah ke Aceh bareng. Kita pernah ke Aceh bareng gitu ya. Terus lu tuh termasuk salah satu komika yang berani. Karena dulu pertama kali kita kan referensinya selalu ke luar negeri. Dan lu waktu itu suka banget dengan siapa? Jim Jeffries. Jim Jeffries ya, yang sama katanya, Jimmy Carr. Iya. Tapi setelah ketemu Jim Jeffries, kayaknya Jimmy Carr nggak ada apa-apanya. Iya. Kayak Jim Jeffries lebih masuk nih gitu. Yang dia bilang, dia kan pernah dipukul beneran kan? Iya. The real definition of punchline katanya. Iya. Cuma naik orang tuh dipukul deh. Yang dia bilang naik, terus ada ngejokes tentang Nabi Muhammad. Terus katanya, oke, jokes itu lu ketawa ya, itu sudah membatasi tujuan liburan saya. Artinya dia nggak bisa liburan ke Bali atau ke Indonesia, nggak bisa. Iya. Kalau Jimmy Carr ada yang dia ngomong bahwa tentang kartun Nabi. Ini yang Hebdo itu kan? Ya, kartun Hebdo. Nabi, terus Yang akhirnya ada orang yang bunuh-bunuhan, gila, orang bunuh-bunuhan karena someone imaginary friend. Imaginary friend. Gue ngeliat, anjir kaget gue. Iya. Walaupun sebenarnya kan memang imaginary friend, spiritual tuh kan imaginary, sebenarnya nggak murni menghujat sebenarnya. Iya, sesuatu yang keimanan ya kan emang ada bentuk imajinasinya juga imajinasinya. Di situ. Kan bukan berarti imajinasi kayak ngayal lo, bukan begitu. Bukan, imajinasi itu bukan sesuatu yang buruk juga gitu kan. Bahkan pemahaman orang, ini sama-sama teis nih. Sekarang gue nanya, lu teis juga kan sebenarnya? Teis ya. Apa sih yang ngerem lu? Kan lu termasuk berani. Bahkan lu pernah dibahas di maratonnya Reza Arab, ya kan? Dibahas tentang jokes lu. Sampai Panji nggak berani close mic semua dan tutup mulut kan? Oh iya. Supaya nggak bisa dibaca. Dibalik lu bisa nebak ya? Itu yang lu nanya nggak ke Panji itu apa? Belum, nggak tahu. Biarin nggak tahu aja entah. Biarin. Terus, nanti tanyanya pas. Terus abis itu reaksinya mereka anjir.
Nanti tanyanya mendekati spesial aja. Mungkin nanti di spesial diceritain lah itu yang Enggak, dia kan bilang bahwa Mens Rea itu nggak ada apa-apanya dibanding komik-komik yang lain. Dan yang paling ngeri itu lu disebutin kan. Oh, iya. Ya itu kan kayak gitu kan. Iya. Oh iya, lu masa nggak tahu? Lu Iya, ternyata tahu, tapi kan nggak tahu materi yang mana. Iya, artinya dia kan ngomong gitu kan bahwa dia tahu videonya. kalau Mens Rea aja nih Rindra nih. Iya. Gue bisa ceritain sih tapi harus close mic terus gini. Iya. Terus habis gitu tuh dibuka lagi, anjing gila. Artinya itu gila banget gitu. Dan apa sih? Tapi lu kan walaupun judul spesial lu Limit Break dan Tanpa Batas mirip-mirip ya, Tanpa Batas Limit Break. Iya. Lu punya rem nggak sih? Lu punya batas nggak sih? Batas apa ya? Apa yang nggak lu bisa omongin? Atau misalnya setelah ini kan udah berkeluarga, gue udah ketemu lo sama anak beliau. Iya. Ngelihatnya aneh banget. Terus inget materi lu yang matahin kepala bayi. Ingat nggak materi? Ingat. Ya, ada bayi ribut di pesawat. Di pesawat, pengen gue patahin lehernya. Terus kemarin ngeliat interaksi dengan anaknya, ayah gitu. Lucu banget gue. Iya. Lu punya batas nggak sih gitu loh? Maksudnya apa gitu? Lu takut ngomongin apa gitu biasanya? Nggak ada yang khusus sih ya Pak Sam ya. Cuman yang penting mah semua tuh bisa dibawa lucu sebenarnya. Iya. Yang ngerem belum ada sih kalau matain kepala bayi pas anak kecil di pesawat berisik emang masih ada pengennya. Masih keinginannya. Keinginannya masih ada, tapi kan nggak dilakukan. Nah, setidaknya ada closure di kepala lah gitu. Kayak ngayal kayak oh ini anak gue patahin palanya enak nih gitu kayak gitu. Ya kan gue nggak matain pala anak lu juga gitu. Iya, tapi kan maksud ada gue closure di kepala. Setelah punya anak akhirnya lebih permisif gitu. Enggak juga. Ya, ini harusnya anak ini kepalanya patah tuh gitu. Karena anak gua nggak kayak gitu. Karena anak gua nggak kayak gitu kan. Lu mendidiknya nggak seperti, artinya lu bilang bahwa itu anak salah didik gitu ya? Salah didik gitu loh. Kalau mamanya nanti kalau udah jadi kalau ada orang anak tua, ada anak annoying di tempat umum, menurut lu itu tetap anak nyebelin ya, bukan itu mah anak-anak, tetap itu anak. Tetap kita jegal juga itu mah kalau bisa. Tapi kan kalau orang Indonesia ya, nggak tahu orang Barat ya, biasanya kalau anak namanya juga anak-anak gitu. Ya itu kan permisif dari awal kan. Itu kan kalau mamanya anak lu lari-lari nggak karu-karuan gitu kan ya udah pasti salah orang tuanya. Gitu ya. Iya, orang kan itu ibaratnya kayak tiba-tiba ada pengajian tuh, tiba-tiba dia lari di tengah-tengah pengajian gitu kan. Tarik lah, gitu kayak gitu kan itu jangan dibiarin lah. Iya, dibiarin. Iya, maksudnya bukan ditarik terus dikasarin, enggak, maksudnya dia harus tahu itu tuh yang dia lakuin salah gitu loh. Kalau gini deh, kalau di pesawat nangis yang kayak mungkin kupingnya sakit apa segala macam itu masih lebih nggak apa-apa tuh. Tapi yang rese tuh kayak nendang-nendang kursi di depannya, terus habis itu tantrum nggak jelas gitu. Itu mah lu ngapain sih? Gitu maksudnya. Terus saya kasih antimo aja yang banyak ya anaknya. Biar tidur ya. Kalau nggak suruh bawa aja di WC sampai lama gitu nggak apa-apa. Kan maksudnya kan anak itu belum tentu harus terbang gitu loh. Kalau mamanya kita lihat dia mau liburan nih. Ya kan anaknya bisa nggak dibawa gitu. Satu itu mungkin bisa destinasi liburan yang nggak usah jauh-jauh. Artinya pilihan orang tua itu dibatasi juga oleh. Gue juga setuju itu sih. Ketika anak-anak gue kecil juga gue nggak bawa ke bioskop. Iya. Karena bioskop itu sebenarnya untuk anak-anak yang sudah bisa fokus 1-2 jam lebih gitu. Kan kalau udah kan itu udah disepakati lah kalau namanya anak umur 3 tahun walaupun kalau film anak-anak ya udah gitu. Tapi kalau namanya anak umur 3 tahun tiba-tiba disuruh diajak nonton Spider-Man aja itu udah pasti orang tuanya tolol itu. Enggak, jangankan itu, film yang semua umur pun sebenarnya dia harus punya konsekuensi bahwa dia bisa tahan nggak tuh fokus selama 1 jam. Kalau udah nangis lu harus bawa dia keluar gitu. Iya. Ya, jadi nggak bisa bersembunyi di balik premis bahwa ya namanya juga anak-anak nggak bisa lah ya. Iya nggak bisa. Jadi ketika lu punya itu tanggung jawab perasaan pengen matahin itu wajar gitu ya. Wajar, tapi kan closure di kepala aja, men. Bukan kita tiba-tiba sini mana leher anak lu gue patahin gitu, nggak kayak gitu. Yang penting ada closure di kepala aja gitu. Kayak ya artinya sampai sesebel itulah. Iya. Itu sih nggak berubah. Sama kayak bokap gue tuh waktu itu udah di masa pensiun, tidur siang, terus anak tetangga nangis itu memang ngeselin banget gitu loh. Iya. Terus siapa sih orang tuanya pengen gue gosok mukanya pakai bata katanya. Sebenarnya
bokap gue ini ya, kalau ketika dia sebelum meninggal udah zaman stand up comedy, kayaknya jadi stand up comedy. Lucu banget, Lucu. gosok kayak. Lucu tahu orangnya tuh ini artikulatif dia. Dia kalau ngomong kayak gitu. Pengen gue gosok nih. Pengen saya gosok tuh mukanya pakai bata tuh. Anak siapa sih itu, Bu? Ngomel-ngomel sendiri gitu. Sebenarnya kalau anak saya tuh cengeng juga sebenarnya. Gitu. Cengeng, tapi kalau siapa namanya? Ridia namanya. Oke, Rindanita. Apa tuh? Kayak nama bencong kan? Nggak, itu anak cengeng Pak Sem, sebenarnya cengeng. Tapi apa namanya? Kalau dulu cengeng tuh kayak apa ya? Dikasih pengertian pelan-pelan juga sebenarnya. Nanti lama-lama dia akan mengerti, dan dia tuh sebenarnya kalau anak kayak tuh lumayan gampang panik sebenarnya dia. Tapi kalau mamanya sama saya sih dikasih pengertian masih mau. Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3 SD. Waduh, anak gue udah. Tapi kalau pastiin kalau mamanya di pesawat dia nggak nangis gitu-gitulah. Kalau mamanya pokoknya di tempat umum jangan bikin pusing orang. Iya. Tapi gue sih dengan istri gue belajar kalau ada anak tantrum di depan umum, kita juga harus lebih berpihak ke orang tuanya, karena orang tuanya juga pasti lagi pusing juga tuh. Iya. Ya artinya jangan dijudge juga berlebihan, kasihan juga mungkin dia pusing. Kecuali kalau orang tuanya cuek, nah itu yang kita. Kalau orang tuanya berusaha diemin itu kita bisa lebih empati. Iya, kalau dia coba diemin tapi nggak berhasil gitu kan? Iya. Nah, itu jangan terlalu beda. juga. Itu nggak pengen dipatahin lehernya, karena Anda sudah kasian berusaha. juga gitu kan. Iya. Mungkin dia kalau kayak ini loh yang waktu itu tuh dia nendang-nendang apa tuh orang tuanya cuman baca atau malah nonton doang. Ya gitu. mungkin karena dia bisa juga kan anaknya spektrum gitu kan. Iya. Ya kalau menurut tuh wakil presiden kita spektrum nggak? Udah. Dia spesial kalau dia. Kemarin ninjau MBG. Nah itu gua ini soal MBG ya. MBG beside menunya dan sebagainya bermasalah. Menurut gua konsep daripada anak-anak makan terus pejabat nontonin tuh gua gimana ya? Ini orang makan terus Gibran bolak-balik ngeliatin, itu apa sih? Kayak konsepnya itu apa ya? Kayak lagi di penjara diliatin sama sipir atau gitu. Karena menurut gue ya makan itu hal suatu yang privasi loh. Artinya bahkan orang ada yang kalau lagi makan ya memang kecuali kalau kita makan bareng itu kan artinya juga kan kita melakukan kegiatannya bersama-sama. Tetapi bukan artinya kita makan terus diawasi kan. Iya. Nah itu juga sebenarnya gimana ya? Tapi kan butuh buat kamera pas itu mah. Iya, kalau menurut gua ini untuk tim-tim komunikasinya dia, yang paling bener tuh adalah dia ikut makan sih. Iya, harus ikut makan. Ikut makan, kalau enggak tuh kayak apa sih gitu loh. Iya. Jadi gua yang ngasih makan lu, satu itu bukan dari duit lu gitu ya, dan kedua juga kalaupun bukan dari duit lu juga, misalnya nih gue nraktir lu makan, gue kan nggak juga, kita makan bareng gitu. Iya. Atau setidaknya duduk bareng, nggak satu berdiri terus yang lain makan di meja dibentuknya kayak dijejerin gitu, tuh jadi kayak sorry ya, kayak ngasih makan pet nggak sih gitu loh. Oh iya. Jadi kayak hiburan kita kalau punya pet di rumah, lu bukan orang yang punya pet ya, punya pet di rumah kan kayak entah itu anjing atau kucing, memang kita ngasih makan itu nonton dan lucu gitu loh. Iya. Ini kan kayak kita ngasih makan, ya udah ikut makan di situ. Iya, harus bareng kayak gitu. Di luar bahwa oke ini kita bicara menu anggaran, oke itu udah problematik, tapi gaya dia itu menyebelin nggak sih? Lu tau kan yang kemarin yang pakai tas selempang itu? Tahu, iya. Ya, tapi kan udah terbiasa gitu, Pak Sam, seremonial banget. Nah, pokoknya segala hal tuh kalau bisa di. Iya, tapi seremonial pun gue kasih tahu nih cara seremonial yang bener gitu loh. Iya. Ya bahkan kalau kita bikin opening seremoni terus makan, nggak cuma tamunya yang makan terus kita nonton kan. Bahkan sebagai pengantin pun kita ikut makan kok. Iya. nggak ada yang pengantin ngeliatin ini. Di sesi makannya kan pengantin ikut makan. Iya. Menjamu tuh, yang namanya menjamu tuh kan, nah ini kan berarti bukan menjamu, ini feeding gitu loh. Iya. Jadi lu tuh peliharaannya gua itu nggak sih? Iya kan, emang suaranya dipelihara Pak Sim. Suaranya dipelihara. Itu kan nanti rata-rata yang dia tonton itu juga nanti mungkin jadi first voter juga.
Nah, jadi sebenarnya MBG ini kalau menurut lu, Rin, ini program yang efektif untuk mempertahankan suara ya? Iya, kalau dari kayak dibikin too big to fail. Too big to fail artinya nanti yang milih ya sebenarnya pegawai-pegawai SPB. Nah, sebagai penerima manfaat, menurut lu kayaknya masyarakat ada yang skeptis, ada yang bersyukur juga sih. Ada pasti bersyukur. Kalau sebenarnya kalau mamanya MBG tuh secara mendasar itu saya setuju sebenarnya. Setuju, tapi ya maksudnya harus di daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Kalau mamanya ngapain ngasih MBG di daerah apa namanya Jakarta Selatan gitu? Iya. Nggak usah. Nah, ini bahkan kemarin ada juga surveinya di daerah-daerah tertentu malah yang membutuhkan tidak dapat, tidak terjangkau ya. Makanya kan kalau mamanya kayak gitu, maksudnya kan di daerah 3T sepakat harus ada gitu. Tapi kalau mamanya di tiba-tiba gak usah di Jakarta, maksudnya kayak kota-kota besar Surabaya gitu buat apa? Iya, atau Bandung di daerah tertentu gitu. Iya, buat apa? Tapi yang kemarin viral tuh si Hendrik itu kalau gue lihat yang jogetnya sebenarnya di luar masang AC-nya terbalik ya. Iya. Ya. Outdoor unitnya di dalam. Mungkin biar anget kali kan. Gua lihat sebenarnya dapur dia kualitasnya lumayan bagus loh. Nggak apa-apa, kayaknya juga udah biasa usaha catering itu mah kelihatan kalau dari setupnya. Nah, kalau gua lihat ya di lapangan nih ada tetangganya adik gua yang bikin, nah itu kayaknya cuman kayak di carport doang, terus aquanya juga disimpan di outdoor gitu, karena banyak mungkin di rumahnya udah nggak, jadi cuman di rumah itu. Kayaknya dibandingin dapurnya si Hendrik bagusan itu gitu, mungkin Hendrik karena joget aja ya. Joget. Terus disidak, kayaknya yang kalau disidak yang ini harusnya nggak lolos karena dapurnya Hendrik lumayan tuh, alat masaknya bagus, gasnya juga terus rapi. Di luar yang AC salah pasang itu, menurut gua malah lumayan bagus gitu. Iya. Gara-gara dia demen joget aja tuh orang overweight tapi demen joget kayaknya. Seru aja dia mah. Seru ya? Iya, soalnya kayaknya di deket pernah lewat juga itu MBG-nya tuh lumayan bentuknya kayak gudang gitu loh, kayak gudang. Maksudnya dari luar tuh nggak kelihatan bersih lah, tapi nggak tahu dalamnya ya. Ya artinya nggak sebagus yang punya si Hendrik lah, yang setelah di shoot kan bagus tuh dalamnya gitu kan. Iya. Ya gara-gara dia terlalu senang flexing aja kan. Iya, salah. Dan orang Indonesia tuh gitu ya, misalnya Hendrik kayak gitu, terus di bawahnya tuh komentarnya tuh selalu nggak enak, boti lu gitu. Sebenarnya gue nggak mau membenci LGBT, tapi boti lu tuh gue lihat bener juga sih. Sama tentang Teddy juga gitu kan. Iya. Belakang pasti di bawahnya ada dasar boti. Namanya juga bencong banget. Gue tuh nggak mau menyudutkan kaum itu gitu. Beberapa temen gue juga ada yang seperti itu gitu. Tapi ya itulah, kalau bisa kita tuh jangan ke arah sana gitu ya. Jangan ke arah sana. Kalau mamanya kan gini patokannya, kalau mamanya sebel sama taruhlah Pak Teddy gitu ya, terus habis itu dibilang dasar boti gitu. Nah kalau dia nggak boti emang lu nggak sebel? Sebel lah, tetap sebel, nggak ngaruh dia. Mau boti atau enggak lu tetap sebel sama dia. Iya kan? Freddie Mercury boti. Iya. Oh lagunya luar biasa. Luar biasa. Nah, masih mungkin vokalis terbaik sepanjang masa tuh masih dia. Elton John. Iya, karyanya nggak perlu di. Iya, gue masih dengerin karya-karya Elton John gitu. Jadi ya nggak bisa ya. Tim Cook. Iya. Lu masih pakai produknya? Masih pakai produknya. Walaupun baru pensiun gitu. Tim Cook itu kan ya? Iya. Gay ya, state sebagai gay gitu. Oke, kalau Koperasi Merah Putih. Wah, ini dia nih barang baru yang mau jadi Koperasi Merah dimajukan. Sebenarnya konsepnya sih bagus sih untuk melawan hegemoni convenience store sekelas Indomaret, Alfamart, sehingga revenue daripada masyarakat yang di situ, misalnya untuk kebutuhan pokok, ya bisa langsung situ, ibaratnya dia yang dimiliki oleh masyarakatnya sendiri gitu. Iya. Nah, tetapi yang dicurigai kan ini ada suntikan dana dari APBN, terus pengurusnya penunjukannya semi militeristik gitu, atau bahkan militeristik. Iya, nanti kelihatannya kita bakal ada video-video itu deh yang pelatihan manajer Koperasi Merah Putih terus ditendang gitu kayak kan dulu apa sih yang sekolah pemerintah tuh apa namanya Pak? IPDN. Nah, IPDN paling kayak gitu nanti ditendang, diapain kan ngelatih militer. Atau di ospek itu. Kamu
ngelamar ke sini tujuannya mau apa? Yang bener kamu. Tendang dia. Sebenarnya ada yang manajernya pelatihan meninggal gitu-gitu. Ya artinya kan sebenarnya ini kan ranah sipil, walaupun dia militer artinya harus mundur. Kayak SBY itu sebenarnya ex militer tapi sebenarnya dia pemerintahan sipil. Iya, iya. Kalau sekarang tuh kayaknya mau ditarik ke militer semua ya. Kalau dari yang bisa kita lihat sih seperti itu ya. Karena militer udah kelamaan puasa juga. Iya kayaknya. Duh, dia udah keseringan dikasih yang coklat, kami pengen balik. Karena kalau zaman Orde Baru tuh militer banget. Iya. Walaupun gue sebagai anak militer nggak ngerasain juga karena pangkat bokap gue kurang tinggi kali ya. Dulu sampai apa Pak Bapak? Sampai letnan doang karena Oh, dari Bintara dia. iya, Dan nggak mau sekolah lagi. Sebenarnya dari Bintara pun bisa sampai mayor. Hmm. Kalau dia mau sekolah capa lagi. Oh iya. Nah, kalau misalnya soal Koperasi Merah Putih ini sebenarnya ya ini dicurigai katanya ya kasir untuk pemenangan pemilu juga. Lu Oh iya kan semuanya kan begitu kan ininya. Apa namanya? Tapi disinyalir kan? disinyalir. Kita bukan pakar ekonomi soalnya. Iya, betul. Pakar ekonomi yang dibiayai oleh Soros. Kita George Soros Soros. Ntar kita telepon lah Soros habis ini. Iya, tetapi kan sebenarnya konsepnya bagus gitu. Hanya ya kalau kita lihat beberapa teman juga sidak ada yang baru dibuka ternyata udah tutup lagi dan nggak operasi. Jadi sebenarnya dananya keluar doang atau gimana? Soalnya di Blok M Square kan juga ada Pak Sam. Ada kan? Ada di dalam gitu di. Itu yang didatangin Kukuh kalau nggak salah kemarin. Oh, aku datang situ ya? Udah tutup? Udah Udah tutup. Oh iya. Ada waktu itu tuh pas lihat itu kan salah satu percontohan deh. Yang di daerah Jakarta Selatan tuh yang di Blok M itu. Ya kan tiba-tiba tempat makan ada yang jual gas tiba-tiba gitu kan nggak mungkin. Tapi mungkin dulu pertimbangannya gini deh kayaknya biar pedagang di situ kalau mau beli gas ke situ. Gas dan lain-lain ke situ gitu. Bener juga sebenarnya konsepnya bahwa mau menyayangi hegemoninya Indomaret dan Alfamart lah sebutnya. Iya. Gitu. Tapi nggak tahu nggak laku kenapa. Ya karena memang kayaknya barangnya nggak jelas. Tujuannya bukan untuk berbisnis tapi untuk supaya dananya cair gitu loh. Ketika dananya udah cair ya lain kan kayak perusahaan tuh IPO, ada IPO murni, ada perusahaan yang memang secara operasional itu udah sehat terus di IPO kan. Ada juga yang cari duit dari IPO-nya kan. Iya. Nah, mungkin yang kedua gitu loh. Jadi cuma mau nyairin APBN doang habis itu ya terserah kalau mau jalan atau enggak. Jadi ini mau IPO doang, narik dana dari masyarakat, terus secara operasional misalnya dia sebenarnya nggak survive ya urusan nanti, gitu loh. Yang penting dana kumpul dulu. Oh, dana udah ngumpul dulu gitu. Lu setuju nggak kira-kira? Ya, bisa jadi. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kan kalau mamanya dari budget manpower-nya tuh katanya dalam 1 tahun itu kebutuhannya cuma belasan triliun. Berarti kan cuma sekitar 10 hari MBG kan itu. Waduh, sekarang udah ada jadi satuan ya. Jadi satuan. Jadi kayak apa? Berapa tahun cahaya? Iya. berapa hari MBG gitu. Berapa hari MBG gitu ya. Oke. Lu tanggal 19 Desember. Nah, gue sebenarnya mau bikin Tanpa Batas volume 3 nih. Oke. Karena orang bilang bahwa Tanpa Batas volume 2 itu adalah salah satu stand up comedy show terbaik yang pernah ada. Ini menurut orang lain lah. Iya. Menurut beberapa orang lah. Menurut si Ben lah. Dan gue lihat, wah bener juga sih. Ya, terbaik kan belum tentu terlaku gitu. Iya. Tapi saat itu laku. Laku kok. Saat itu laku. Waktu itu tiket termahalnya masih 200.000 dan saat jauh itu banget tuh, ya kita dulu. Saat ini tuh kalau kita create show 200.000 tuh udah paling murahnya ya. Iya, sekarang 200.000 tiketku tiket saya paling murah 300.000. Itu yang silvernya, dulu kan yang platinumnya tuh yang duduk di depan tuh udah 200.000, sisanya 100. Iya. Sold out tuh di GBB, lu mau di GBB lagi ya tanggal 19 ini ya? Desember ya? 2 show. Karena mahal. Karena gedungnya lumayan mahal sekarang ya. Tapi udah dulu. Yang apa? Early bird-nya udah sold out ya. Early bird udah. Nanti tanggal 2 Mei yang ini pre-sale. Pre-sale. Iya. Baru habis itu ke ini ke general sale. General sale ya. Iya. Ya mudah-mudahan sold out ya. Sip. Gue jadi opener juga kan Iya, bawa doa ya, bawa doa. Pokoknya membuka acara pas ya. Membuka acara ya. Membuka acara. Dari dulu kita sering sepaket soalnya. Limit break 2 ini. 2.
Berarti pas lah nih, nanti habis limit break 2 baru tanpa batas 3. Oh, Tahun iya, depan iya. aja deh, Oke. 2027. Tapi memang harus sebelum 2030 karena propesinya dari si Bubar. Papa akan bubar. Sebenarnya gini loh, kalau lu nih menempatkan diri nih 2030 bubar itu pengennya itu tidak terjadi atau tetap terjadi? Pengennya nggak terjadi. Kalau kalau ditanya gitu ya, pengennya nggak terjadi. Ya, artinya sebenarnya kalau dibilang cinta Indonesia lah. Cinta lah. Mau di mana lagi ya? Cinta. Kalau mamanya nggak cinta-cinta amat tuh udah cabut dari Ya sini. artinya kan pengennya nggak terjadi tetap, tetapi Pengen melihat tetap ada. indikator-indikatornya sepertinya terjadi. Iya. Ke arah sana. Ke arah sana. Ke arah sana. Ya kan kalau kita berdua nih kan Kameramen gitu bilang, nggak, kalau kita berdua tuh sebenarnya ya nggak pengen itu terjadi juga gitu kan. Kalau mamanya itu terjadi ya pasti kita sedih banget lah. Nggak. Tapi kalau Tapi kan kita berdua nih, kita berdua sangat senang kalau kita terbukti salah gitu. iya, benar. Kayak kita anjing negara bangkrut nih ya. Kalau terbukti salah kan bagus. Ya artinya sekarang kan dolar udah di 17.000, hebatnya tuh kita tetap diem loh. Iya. Jadi kalau 300. kata anak gua ini dan mungkin beberapa orang juga setuju dan pernah mengeluarkan statement bahwa jadi orang-orang Indonesia ini dipelihara untuk tetap punya kerjaan tapi tetap susah, sehingga kalau misalnya mau demonstrasi kayak orang-orang kayak Gojek gitu. Kalau orang-orang itu tuh akhirnya ngomongnya tuh ngapain demo mas? Mendingan cari duit. Padahal cari duit dia juga sebenarnya nggak layak juga gitu. Kerja sampai Gojek itu kerja sampai 18 jam sehari. Nanti dapatnya bawa ke rumah 100.000, 200.000, sebenarnya kan nggak layak juga gitu. Gitu. Jadi mereka dibikin bahwa nggak kelaparan gitu. Kalau Tapi Nepal tetap bodoh gitu. tetap bodoh dan tetap capek. Iya. Jadi Udah kerja nggak punya keras, tenaga, udah nggak punya tenaga. jadi nggak punya tenaga untuk protes. Nah kalau di Nepal tuh udah lapar, udah nggak ada Iya. yang bisa dimakan. Jadi di Indonesia tuh hebatnya masih bisa dimakan walaupun capek dan sebenarnya lu kerjanya nggak layak, bule. Gitu. Kenapa sekarang gini? Kalau Gojek ya bikin di New York kayaknya nggak akan berhasil. Iya, nggak ada yang mau digituin. soalnya. Nggak ada yang mau nganterin pizza lu dengan dibayar cuma di sini kan ngasih tip 5.000 aja udah gede. Iya. Ya kan kalau misalnya gue tuh selalu tuh kalau ngasih tuh minimal ya mesen tuh GoFood ya gue kasih lah 5.000, 10.000 itu aja udah gede. Padahal kalau didolarin itu kan nggak nyampe $1 itu, Iya, setengah apa 50 sen aja nggak nyampe. nggak nyampe gitu. Jadi apakah ada gitu ya orang-orang pengangguran di New York yang mau punya sepeda motor terus nganterin GoFood di sana? Iya, nah harganya sih kalau di sana kan juga pakai Uber Food kan harganya tinggi gitu. Tinggi gitu kan. Iya, kalau mamanya di sini ya kan ini nanti makin desperate harus lapar baru ribut gitu emang. Iya, mungkin ya itulah yang terjadi di Nepal akhirnya gitu. Ya semoga tidak mencapai titik itu sih, tetapi kan indikatornya mengerikan sih kalau sekarang 17.000 diam-diam aja gitu. Itu karena ya gue sih pengennya Prabowo berhasil gitu kan, terus Gibran yang walaupun ngelihatnya kayak gitu-gitu, wah ternyata berhasil, dolarnya kembali stabil di nggak usah jauh-jauh ke 13.000 ke 15.000 gitu. Iya. Terus kita bisnis apa-apa, jual-jual apa-apa nggak susah gitu. Iya, ada yang ngambil gitu lah. Maksudnya Karena gue di sisi bisnis juga customer yang gagal bayar udah ada beberapa nih. Nah, artinya kan aduh kita sama di kami juga begitu. Maksudnya bad debt itu ini apa meningkat, rasio utang buruknya itu bad debt-nya tuh ini apa beneran bertambah di 2 tahun terakhir. Nah itu kan artinya kan indikator di sisi ekonomi mikronya udah kepengaruh kan. Iya. Nah, yang itu sebenarnya fundamental dari ekonomi makro. Nggak bisa sih kita ngomongin ekonomi makro doang kan. Dolar itu cuman segini, emang lu punya dolar ya, tapi masalahnya beras kita minyak kita juga masih diberi pakai dolar gitu loh. Iya. Ke luar negerinya sehingga terpengaruh kan. Iya. So kemarin juga kabar terakhir tuh kan katanya MBG tuh butuh berapa tuh? 700 juta ton telur. Nah itu solusinya langsung main impor gitu loh maksudnya. Maksudnya jadi kayak solusinya tuh ya gimana kita mau ngomongin swasembada pangan, orang solusinya tetap dicari tetap impor tanpa dipikirin yang long game-nya kan nggak dipikirin. Ya ternyata ngomong dengan Menteri Kegelapan sebagai Rindra
jauh lebih membumi. Hidup Jokowi. Jadi simpulkan aja sendiri apakah dia selama ini trolling atau serius atau gimana. Tapi yang jelas tadi disimpulkan bahwa kecintaan kami kepada Indonesia ya cinta banget. Justru gue pengen Prabowo sama Gibran berhasil. Tetapi menurut kami indikator-indikator sekarang apalagi eksekusi-eksekusi yang mereka lakukan itu tidak menuju atau tidak mengindikasikan ke kesuksesan gitu loh. Jadi kalau memang gua terbukti sebaliknya ya senang aja. Senang gitu. kami. Senang. Jadi jangan salah sangka. Dan ini adalah episode Talk of Life comeback yang pertama. Mudah-mudahan gua dan Rindra dan teman-teman nanti yang gua ajak ke sini bisa konsisten. Makasih. Bye-bye.